Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Natasha Dwi Clarisha dengan NIM 2120901118. Nah, adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi bermain yang diampu oleh Ibu Melisa Paulina MPSI. Sebelumnya maaf apabila ada suara motor. Nah, tugas dari mata kuliah psikologi bermain adalah untuk menganalisis permainan di sekitar saya, di lingkungan saat saya kecil tentunya. Jadi sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Saya tumbuh besar di lingkungan yang mungkin disebut sebagai pedesaan yang jauh dari kota, sehingga permainan yang saya mainkan pun tentunya lekat dengan unsur pedesaan pastinya, namun tetap sangat seru untuk saya mainkan. Jadi permainan pertama yang akan saya analisis adalah permainan lempar sendal. Nah, mungkin di berbagai tempat lain itu memiliki nama yang berbeda, namun saya mengenal dengan lempar sendal. Jadi lempar sendal ini merupakan permainan yang dimainkan maksimal mungkin 2 orang, namun akan lebih seru apabila dapat dimainkan dengan lebih banyak orang, 4-5 orang. Peralatan yang dibutuhkan pun hanyalah beberapa sendal yang nanti akan disusun. Nah, permainan ini dimulai dengan menyusun beberapa sendal menjadi bentuk piramida. Jadi disusun di atas tanah berbentuk piramida sendal. Kemudian para pemain akan melakukan suit atau dalam bahasa saya itu osom. Jadi osom gitu. Untuk menentukan urutan pemain akan menjadi pelempar pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, setelah ditemukan pelempar pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, maka pelempar pertama akan mencoba peruntungannya dengan melemparkan satu sendal ke arah tumpukan ataupun ke arah piramida sendal ini agar dapat diruntuhkan. Biasanya lemparannya pun harus menyeret ke tanah, tidak boleh melambung. Di saat pelempar pertama berhasil menghancurkan piramida sendal ini, maka pelempar kedua akan berperan sebagai penjaga. Pelempar pertama berhasil menghancurkan piramida, maka pelempar kedua langsung akan menyusun kembali piramida sendal tadi menjadi bentuk yang semula. Maka pemain lain akan mencoba berlari untuk bersembunyi. Nah, peran penjaga tidak hanya menjaga piramida sandal ini ataupun menyusun kembali, namun harus menemukan juga teman-teman yang bersembunyi tadi. Sehingga sehingga permainan dikatakan dapat dimenangkan oleh penjaga apabila penjaga berhasil menjaga susunan piramida tetap utuh sampai semua pemain ditemukan. Penjaga dikatakan gagal apabila susunan piramida diruntuhkan oleh pemain lain yang belum sempat penjaga temukan, namun sudah berhasil menghancurkan terlebih dahulu piramida sendalnya gitu. Ada beberapa contoh ataupun gambaran dari permainan lempar sendal ini, diantaranya mungkin ini dan ini. Baik, ada cuplikan singkat video permainan lempar sendal ini agar mungkin teman-teman memiliki gambaran. Ini dia. Oke. Nah, adapun manfaat dari permainan lempar sendal ini tentunya banyak sekali pastinya. Yang sangat jelas mungkin yaitu mengenai manfaat dari segi fisik pastinya. Karena di permainan ini merupakan permainan fisik di mana anak-anak akan berlari, bersembunyi gitu. Tentunya melatih kekuatan fisik sang anak. Selain itu menurut saya permainan ini tentunya juga akan menghadirkan perasaan tegang, kewaspadaan, dan itu akan melatih sang anak untuk berpikir ataupun membuat strategi agar membuat strategi agar bagaimana ia tidak ditemukan oleh sang penjaga, atau bahkan membuat strategi agar ia tidak hanya tidak ditemukan namun juga dapat menghancurkan piramida sandal itu tanpa ditemukan lebih dulu oleh penjaga. Mungkin begitu akan mengasah kemampuan berpikir sang anak lebih tepatnya. Selain itu juga dari aspek sosialnya akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan kedekatan lebih lagi kepada masing-masing temannya. Baik, kemudian yang kedua adalah permainan late
Cinobuto. Mungkin terdengar asing karena di beberapa tempat itu disebut sebagai permainan Lulu Cinabuta. Iya, begitu. Jadi permainan ini merupakan permainan yang juga dimainkan 4-5 orang lebih, dimana peralatan yang dibutuhkan itu adalah sebuah sapu tangan ataupun kain penutup mata. Di sini saya bawa contohnya untuk menutup mata. Nah, jadi tahapan permainan ini pertama-tama juga sama, dilakukannya usuit ataupun usum, sehingga anak yang terakhir kali kalah ataupun tidak memenangkan suit tadi akan menjadi orang yang berperan sebagai orang yang buta yang akan ditutup matanya. Kemudian setelah ditemukan anak yang akan ditutup matanya, teman-teman yang lain akan membentuk lingkaran, sebuah lingkaran, kemudian berpegangan tangan. Nah, mungkin sebagai gambaran, saya akan menampilkan beberapa foto seperti ini, dan ini. Oke, baik. Jadi membuat lingkaran, kemudian berpegangan, dan biasanya ada sebuah nyanyian. Nah, nyanyian ini tuh sempat saya sedikit bingung karena di beberapa tempat ternyata beda nyanyiannya. Namun untuk yang di daerah saya ingatnya tuh begini bunyinya. Lu Cina buta, lu banyak tai mata, kemudian lu jalan terbata-bata, yang kena mati tua. Begitu. Setelah lagu itu selesai, maka anak-anak yang berpegangan tangan tadi akan langsung merunduk atau duduk agar teman yang ditutup matanya tadi mulai meraba-raba kemana arah ia akan menemukan teman-temannya tadi gitu. Nah, asyiknya permainan ini adalah ketika mungkin teman yang ditutup matanya itu begini, seperti ini, teman yang ditutup matanya ini tuh seperti meraba-raba hal yang salah, dan itu sangat menyenangkan. Saya ingat sekali di masa kecil saya. Untuk tampilan permainannya sendiri, saya akan menampilkan cuplikan video sebentar yang mungkin seperti ini. Begitu kira-kira. Nah, oke. Adapun manfaat dari permainan ini sendiri menurut saya banyak sekali tentunya. Yang mungkin saya dapat analisis pertama tentunya adalah bagaimana sang anak ketika bermain dilatih indranya, selain indera penglihatan karena ditutup, seperti pendengaran, penciumannya, bagaimana sang anak menggunakan indera pendengarannya untuk mendengar suara-suara yang mungkin akan menuntun dia menuju teman-teman lainnya begitu. Adapun indera penciuman, bagaimana ia mencium mungkin bau teman yang ia kenali begitu, yang akan menuntun dia untuk mendapatkan ke arah mendapatkan temannya begitu. Selain itu, selain mempertajam inderanya, wah, sari roti. Maaf sebelumnya. Baik, ada jeda sebentar tadi karena sari roti. Selain itu, manfaat yang dapat didapatkan sang anak dapat dilatih kejujurannya, melatih kejujurannya bagaimana sang anak, terutama yang berperan ditutup matanya tadi, agar ia tidak melatih kejujurannya agar tidak membuka sedikit penutup matanya itu untuk melihat kemana arah ia melangkah. Di situ anak akan dilatih untuk bersikap jujur, mempertahankan kejujurannya. Menurut saya itu sangat nilai yang sangat penting dari sebuah permainan. Kemudian nilai lainnya itu melatih bagaimana anak mengenal teman-temannya satu sama lain, itu juga termasuk aspek sosial. Jadi mungkin begitu. Menurut saya sendiri, saya berharap sekali permainan-permainan yang saya mainkan sejak kecil tadi, yang 2 diantaranya ini, yang lainnya itu masih banyak sekali, dapat terus hidup. Sehingga apabila sang anak sudah tumbuh besar, kemudian nantinya akan ada anak baru yang memainkannya, sehingga permainan tersebut tidak akan hilang atau tidak akan punah, terus dilestarikan. Sebab saya sendiri merasakan bahwa permainan dimainkan semasa kecil itu sangat menjadi sebuah memori yang tidak terlupakan, menjadi memori yang sangat indah untuk dikenang, dan pastinya tentunya memiliki banyak sekali manfaat. Sehingga saya harap semua permainan, terutama permainan tradisional yang mungkin tidak akan pernah dilupakan ataupun tidak pernah akan ditinggalkan oleh anak-anak, sehingga akan terus dilestarikan, akan terus hidup tentunya. Mungkin itu analisis permainan dari saya
Mohon maaf apabila mungkin terdapat kata-kata yang salah, mungkin informasi yang berbeda. Saya mohon maaf untuk itu. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin saya akhiri di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.